Karena mudah menunjukkan kepiawaiannya dalam seni panah. Gurunya begitu bangga dan mendoakan kemampuannya itu meningkat dalam berburu. Karena tidak menyukai hal ini, kemudian sang guru memberikan arahan kepada ada anak muda ini agar belajar di tempat Guru Drona. Guru Drona sedang mengajari murid-muridnya tentang seni tombak dengan api. Karena sedang berjalan menuju ke tempat pendidikan Guru Drona. Tombak melesat terlalu jauh dan mengarah kepada Karna. Tiba-tiba perisainya muncul dan membuatnya selamat dari tombak Pangeran Bima. Guru Drona menghampiri Karna dan menanyakan identitasnya. Anak muda ini menjelaskan bahwa dirinya datang ke sini karena mendengar ketenaran dari sang guru dan ingin mendapatkan pelajaran memanah darinya. Dia menjelaskan bahwa ayahnya adalah kusir kerajaan. Mendengar hal ini, Guru Drona menolak Karna sebagai muridnya. Karna dan Guru Drona beradu argumen. Karena dengan argumen-argumen yang menyerang Guru Drona yang belajar seni tempur dan mengajari anaknya dengan seni tempur. Karna juga mempersoalkan tentang diskriminasi. Kemudian Guru Drona menyuruh Karna segera pergi. Kemudian Karna berjanji akan kembali dan akan menjadi pemanah paling tangguh di bangsa ini dan akan menjadi lebih baik dari semua murid Guru Drona. Ketika beranjak cukup jauh Karna menengok ke belakang dan mengambil anak panahnya. Dia melepaskan kedua anak panahnya hingga membuat kobaran api di dekat tempat latihan Guru Drona. Arjuna segera mengambil anak panahnya dan membuat air untuk memadamkan api yang dibuat oleh Karna. Karna mencukur rambutnya dan ia akan meninggalkan semua peraturan di masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa ia akan membalas masyarakat yang melakukan penghinaan kepadanya. Dia akan meninggalkan tradisi yang lama dan akan membuat tradisi yang baru. Karna berpakaian seperti seorang Brahma. Karna mendatangi tempat Begawan Parasurama. Begawan Parasurama begitu takjub dengan aura yang timbul dari wajah anak muda ini. Karna menyatakan bahwa dirinya ingin belajar dari Begawan Parasurama agar menjadi lebih kuat. Parasurama pernah berkata bahwa dirinya sudah tidak ingin mengajar lagi, namun setelah melihat aura yang terpancar dari wajah anak muda ini, dirinya merasa senang jika bisa berbagi ilmu dengannya. Parasurama akan dengan senang hati membagi ilmunya tersebut jika anak muda ini adalah seorang Brahma. Karna menjawab bahwa ia adalah seorang Brahma. Begawan Parasurama tersenyum dan bangga karena ia akan menjadi guru dari seorang murid yang memiliki aura bagus. Begawan Parasurama memulai pelajaran kepada Karna muda. Latihan keras dan terus-menerus digembleng Begawan Parasurama kepada muridnya ini. Suatu malam, Parasurama menunjukkan keahliannya membuat matahari buatan dan membuat malam seperti menjadi siang. Karna takjub dengan aksi dari gurunya ini. Latihan demi latihan dilakukan oleh Karna. Dan setelah 12 tahun Karna bisa membuat matahari buatan seperti yang dilakukan gurunya. Karna sudah menjadi seorang pemuda dan pejuang yang ahli memanah. Karna yang masih muda sedang membawa kayu bakar untuk dirinya dan Begawan Parasurama. Ketika itu, ia melihat gurunya sedang tidur di atas batu. Kemudian ia menghampirinya dan mempersilahkan gurunya tidur di pangkuannya. Tiba-tiba ada seekor serangga yang berjalan mendekati Karna, kemudian masuk ke kakinya dan menggigit kulit sehingga darahnya mengalir. Karna tetap mencoba menahan sakit agar gurunya tidak terbangun. Namun sang guru tetap terbangun ketika darah dari muridnya mengenai tangannya. Begawan Parasurama heran mengapa Karna tidak bergerak dengan luka seperti itu, kemudian ia menanyakan siapakah Karna sebenarnya. Kesabaran seperti itu tidak akan dimiliki oleh seorang Brahma. Merasa terdesak oleh sang guru, Karna akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan seorang Brahma. Dia menjelaskan bahwa ia adalah putra keturunan Suta. Begawan Parasurama naik pitam dan menjelaskan bahwa jika Karna menjelaskan yang sebenarnya maka ia akan mengirim kepada guru yang tepat. Parasurama sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian sang Begawan mengusir Karna dan mengatakan bahwa akan ada satu titik dalam hidupnya ketika ilmunya hilang dan tidak akan berguna untuknya. Karna meminta maaf kepada gurunya dan meminta doa kepada sang guru. Parasurama mendoakan semoga Karna menjadi tauladan kegigihannya bagi para pemuda. Kemudian Begawan meninggalkan Karna setelah menyuruhnya pergi. Di dekat Hastinapura sebelum para pangeran pulang dari pendidikan, Aswatama mengunjungi tenda dari Raja Gandhara dengan membawa pesan dari Pangeran Duryudana. Sangkuni menyambut putra dari Guru Drona dengan keterkejutannya. Aswatama menjawab bahwa dirinya dahulu adalah seorang Brahma dan masa depannya adalah seorang raja. Oleh karena itu ia mempersiapkan hal tersebut mulai sekarang.
Aswatama mempertanyakan janji Raja Gandhara untuk menjadikan Pangeran Duryudana untuk menjadi Raja Hastinapura. Raja Gandhara benar-benar akan menyelesaikan janji itu karena ia juga sangat menginginkannya. Raja Sangkuni juga telah mendengar bahwa Arjuna telah menjadi seorang pemanah yang sangat hebat. Sangkuni menjelaskan kepada Aswatama mengenai politik dan ketamakan. Sangkuni akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Duryudana sebagai raja bagaimanapun caranya. Di Hastinapura, Ratu Gandhari dan Raja Destrarastra tengah menunggu saat-saat kepulangan para pangeran. Sang raja yakin bahwa putranya sudah banyak berubah menjadi gagah dan menunjukkan kejayaannya. Kemudian Sangkuni datang di ruangan tersebut dan mengajak untuk memikirkan kedatangan para pangeran. Oleh karena itu pula untuk menyambut para pangeran, Sangkuni menyempatkan diri untuk datang ke kerajaan Hastinapura. Gandhari menyarankan agar kakaknya tidak membuat kedatangan para pangeran menjadi sebuah masalah politik. Sangkuni memberitahukan kepada raja bahwa sebelum para pangeran datang, Guru Drona akan datang ke kerajaan. Dan pada saat itu, pastinya Bhisma yang agung dan Perdana Menteri Widura akan mempertanyakan mengenai kekuatan dari para pangeran. Kemudian Sangkuni memberikan saran kepada sang raja untuk menggunakan otoritasnya. Di ruang sidang utama Hastinapura, Raja Destrarastra masuk dengan diiringi oleh Raja Gandhara Sangkuni. Kakak dari Gandhari dan Widura saling memuji dan Widura mempersilahkan Sangkuni untuk duduk. Raja dari Gandhara ini melangkah mendekati Bhisma untuk memberikan salam dan sekaligus mengingatkan tentang peristiwa masa lalu mereka. Sangkuni mendekati Bhisma dengan tujuan mengirimkan salam dari ayahnya kepada putra Gangga itu. Kemudian keduanya saling beradu pendapat sebentar. Sangkuni menunjukkan dadu yang merupakan abu dari mendiang ayahnya. Dadu itu akan mengikuti kata-katanya karena semasa hidup ayahnya seringkali mengikuti kata-kata dari Sangkuni. Guru Dronaputra dari Resi Bharadwaja masuk ke ruang istana Hastinapura. Widura memeluk sang guru dan mempersilahkan guru untuk menyampaikan hasil dari pendidikan kepada sang raja. Guru Drona berpikir-pikir bagaimana cara ia menunjukkan kemampuan murid-muridnya. Apakah ia harus mengujinya atau murid-muridnya yang akan menunjukkan kemampuannya? Bhisma mengatakan bahwa sesuai tradisi kerajaan Hastinapura maka seorang pangeran harus menunjukkan kemampuannya kepada seluruh rakyat dan tamu undangan. Raja Sangkuni menyela dan menunjukkan tradisi dari Gandhara di mana para pangeran akan diuji satu sama lain untuk mengetahui siapakah yang akan menang dan siapakah yang terbaik. Sang raja menyetujui usulan dari Sangkuni dan meminta agar Guru Drona menyiapkan kompetisi untuk para pangeran. Bhisma dan Widura memikirkan terkait keputusan untuk kompetisi. Widura khawatir jika kompetisi itu akan berdampak buruk untuk kerajaan. Bhisma mengajak Widura agar mengawasi jalannya kompetisi agar tidak merusak citra dari kerajaan Hastinapura. Kunti datang dan menanyakan keputusan kompetisi untuk para pangeran. Ibu dari Pandawa ini menginginkan anaknya agar mundur dan tidak ikut kompetisi. Bhisma dan Widura meyakinkan kepada Kunti keduanya akan melindungi anggota kerajaannya. Sangkuni berbicara dengan Durochan, sampai dia mengatakan bahwa Bhisma telah membuat kesalahan dengan mengusir dirinya di masa lalu. Dengan iming-iming kemakmuran dan ancaman, akhirnya Durochan mengiyakan rencana dari Raja Sangkuni. Durochan diminta untuk membuat pintu masuk kompetisi akan hancur hanya dengan satu kali panah. Durochan menyanggupi permintaan dari Sangkuni ini. Aswatama sedang membuat alat untuk kompetisi para pangeran. Dirinya menginginkan agar Pangeran Duryudana yang muncul sebagai pemenang. Guru Drona dan putranya terlibat sedikit perdebatan mengenai kompetisi para pangeran. Kemudian Aswatama meminta agar ayahnya membiarkan apapun terjadi pada kompetisi kali ini. Waktu kompetisi dimulai dengan dibunyikannya sangkakala keong oleh para prajurit yang diiringi genderang tabuh. Destrarastra masuk ke tempatnya disertai Raja Gandhara Sangkuni. Selain dari sang raja, para ratu dan yang lainnya juga ikut hadir untuk melihat kompetisi para pangeran. Gandhari meminta kepada Kunti untuk melihat anak-anaknya dengan matanya. Dursala datang dan memberikan salam kepada bibinya. Raja Destrarastra membuka kompetisi dengan sambutan dan orasinya. Rakyat Hastinapura begitu senang dan sorak-sorai terdengar di penjuru kota. Kemudian sang raja mempersilahkan Guru Drona untuk masuk di tempat kompetisi. Guru Drona memberikan penghormatan kepada sang raja. Kemudian menjelaskan bahwa ada alat yang sudah dituliskan seluruh nama pangeran. Putra Guru Drona, Aswatama akan memanah kepada tempat tersebut dan nama pangeran yang terpilih akan tampil pada kompetisi ini. Pangeran yang akan tetap berdiri hingga senja maka ialah yang menjadi pemenang.
Bhisma yang agung berdiri dan menjelaskan peraturan untuk kompetisi ini, tidak ada pangeran yang boleh meneteskan darah dari pangeran yang lain. Dan jika ada yang melanggar, maka pangeran tersebut akan dikeluarkan dari kompetisi ini. Kemudian Bhisma mempersilakan kompetisinya untuk dimulai. Guru Drona meniup trompet tanda kompetisi antar pangeran dimulai. Aswatama bersiap untuk melemparkan panahnya ke alat yang sudah bertuliskan seluruh nama-nama pangeran Kuru. Sangkuni memberikan kode kepada Aswatama segera disambut dengan senyuman tanda ia memahaminya. Pangeran yang pertama maju adalah Pangeran Duryudana. Duryudana dengan beberapa ekor gajah masuk ke dalam arena tersebut. Rakyat bersorak-sorai yang mengiringi masuknya sang pangeran. Pangeran Duryudana segera melompati gajah-gajah itu sebagai pertunjukan awalnya. Hal ini membuat Raja Destrarastra dan Ratu Gandari begitu senang. Kemudian sang pangeran memberikan salam kepada ayah ibunya dan menyatakan bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Aswatama kembali mengangkat panahnya dan mengarahkan kepada alat kompetisi. Yang pertama bertarung dengan Pangeran Duryudana adalah Pangeran Nakula. Nakula datang dengan cara yang luar biasa. Ia datang dengan dibawa oleh seekor elang dan segera terjun di arena kompetisi. Sanjaya menjelaskan kedatangan Pangeran Nakula yang luar biasa ini kepada Raja Destrarastra. Sang Raja sudah merasa geram melihat mendengar cerita dari Sanjaya. Duel antara Nakula dan Duryudana berlangsung cepat dan berhasil dimenangkan oleh Pangeran Duryudana. Nakula menuju ke tempat duduknya dan memberikan salam kepada ibunya. Aswatama kembali melontarkan panahnya dan berikutnya adalah Pangeran Sadewa. Pangeran Sadewa berlari dengan membawa kapaknya. Duel antara Pangeran Sadewa dan Pangeran Duryudana juga tidak berlangsung lama. Lagi-lagi Pangeran Duryudana berhasil menunjukkan bahwa ia lebih unggul daripada Pangeran Sadewa. Sadewa menuju tempat duduknya kemudian berbicara kepada Nakula. Sadewa menjelaskan kepada Nakula bahwa ia telah dipesani kakak Bima bahwa jika ia mengambil bagian sebelum maka ia tidak boleh membuat Duryudana kelelahan. Agar Duryudana tidak mempunyai alasan untuk kalah karena kelelahan. Kemudian kedua pangeran Pandawa ini sama-sama tertawa. Widura mencurigai kompetisi ini sudah diatur jika lawan yang ketiga juga merupakan pangeran dari Pandawa. Bhisma menganggap bahwa kompetisi ini dan ini hanya untuk memuluskan jalan Duryudana untuk dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Namun Bhisma mengatakan bahwa ia tidak berkutik dengan keadaan. Raja Sangkuni memberikan nasihat agar Duryudana berusaha mengganggu ketenangan hati dari Yudhistira karena ia akan menjadi lawan yang ketiga. Dursala bertanya kepada Bibi Kunti mengapa Kak Dursasan dan yang lain tidak ada di sini. Kunti menjawab mungkin kompetensi ini antara putra Pandu dan putra Destrarastra. Kemudian Gandari meminta Dursala agar diam dan tidak cerewet. Guru Drona memegang pundak Aswatama dan menyatakan bahwa ia telah memenuhi permintaan anaknya untuk diam. Drona berpesan agar dengan kompetisi ini tidak menghancurkan reputasinya. Aswatama berjanji dengan kompetisi ini maka reputasi dari Guru Drona akan semakin meningkat. Yudhistira datang dengan terjun dari menara. Duel antara Pangeran Yudhistira dan Pangeran Duryudana berjalan alot. Keduanya menunjukkan kekuatan yang sama-sama hebat namun Yudhistira berhasil menggulingkan Duryudana. Kakak tertua Kurawa ini mencoba mengganggu ketenangan hati dari Pangeran Yudhistira. Pangeran tertua dari Pandawa berhasil menjatuhkan lawannya dan mengarahkan tombak kepada Pangeran Duryudana. Yudhistira hampir menang dan hampir menombak Duryudana yang tergeletak di tanah, namun ia menghentikan tombaknya karena menurutnya pertarungan itu adalah pertarungan persahabatan jadi ia tidak boleh melibatkan amarahnya. Yudhistira kemudian berbalik badan dan meninggalkan Duryudana yang masih terjatuh. Namun, Duryudana justru segera bangkit dan menyerang Yudhistira dari belakang hingga membuat Pangeran Yudhistira terjatuh hingga akhirnya dinyatakan kalah. Untuk ketiga kalinya, Pangeran Duryudana masih berhasil mempertahankan kemenangannya. Seolah sudah diatur oleh Aswatama, lawan dari Pangeran Duryudana selanjutnya adalah Pandawa lagi, yaitu Wekodara. Pangeran Bima dengan membawa gadanya memasuki arena pertempuran dengan menyeret gada miliknya. Pertempuran sengit terjadi antara Bima dan Duryudana membuat khawatir Bhisma dan masyarakat lainnya karena nampaknya keduanya mulai kehilangan kontrol, terutama Bima yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sanjaya memberitahukan pada Raja Destrarastra bahwa Pangeran Bima telah melanggar peraturan dengan memukul pelipis Pangeran Duryudana hingga berdarah. Guru Drona segera turun tangan demi memenangkan Pangeran Duryudana, kemudian pertarungan tersebut dihentikan dan Bima dinyatakan tereliminasi. Lagi-lagi Pangeran Duryudana masih menjadi pemenang.
Aswatthama mengumumkan bahwa Pangeran Pandawa, Arjuna akan masuk ke arena pertempuran. Sesuai rencana dari Raja Gandhara, Aswatthama akan meluncurkan panahnya ke pintu masuk agar runtuh menimpa Arjuna. Namun ketika hampir melepaskan panahnya, ia dihentikan oleh ayahnya. Guru Dorna mengatakan bahwa ia yang akan melakukan rencana Syangkuni tersebut. Melihat Arjun semakin mendekat, Guru Drona segera melepaskan panahnya ke arah pintu gerbang arena. Sesampainya di pintu masuk, Arjuna tertimpa runtuhan bangunan dan membuat Dewi Kunti serta saudara-saudaranya khawatir. Arjuna melesatkan panahnya dari bawah runtuhan dan melesat hingga menangkap air mata Dewi Kunti yang hampir terjatuh. Air matanya pun jatuh di panah Arjuna hingga kembali ke tangan Arjuna. Adik Bima ini keluar dari runtuhan dan memberi salam dengan menggunakan panahnya. Sementara itu, Duryodhana dan Syangkuni tidak punya cara untuk mengalahkan Arjuna. Pertarungan antara Arjuna dan Duryodhana pun dimulai. Duryodhana memulai dengan berlari untuk memukul putra ketiga Ratu Kunti tersebut. Pangeran Arjuna menghujani Pangeran Duryodhana dengan lesakan panah-panahnya. Setelah terus ditangkis, Pangeran Arjuna berinisiatif untuk membekukan badan Duryodhana dengan es di kaki. Sang Pangeran Kurawa masih bisa lolos. Akhirnya Arjuna membekukan hampir seluruh tubuh Duryodhana hingga tak berdaya. Arjuna akhirnya dinyatakan menang oleh gurunya sendiri yaitu Guru Dorna. Guru Drona mengumumkan bahwa pemenang pertandingan adalah Arjuna, dan Arjuna merupakan pemanah terbaik yang ada di dunia ini. Kemudian Guru Drona menyuruh agar Arjuna melepaskan Duryodhana dari bekuannya. Arjuna yang akan melepaskan Duryodhana dari es terkejut mendengar ada panah yang mendahuluinya. Duryodhana pun terlepas dari pembekuan Arjun oleh panah milik karena anak dari kusir kerajaan. Ia tidak terima dengan perkataan Guru Dorna yang menyatakan bahwa Arjuna adalah satu-satunya pemanah terhebat di dunia. Karena dengan keangkuhannya menantang Arjuna untuk bertarung 1 lawan 1. Demi menjaga martabat sebagai pangeran, Arjuna pun menerima tantangan itu. Namun karena diharuskan memperkenalkan asal-usulnya terlebih dahulu oleh Mahaguru Gripa. Dan ia pun memperkenalkan dirinya sebagai anak kusir kuda kerajaan yang bernama Adirata. Karena pun ditentang karena ia merupakan keturunan Suta, dan tidak boleh menantang dengan kaum bangsawan. Bahkan seharusnya keturunan Suta tidak boleh mengangkat senjata. Ayahnya pun turun ke arena dan meminta maaf pada Mahaguru. Adirata berusaha untuk membujuk Karna agar segera mengikutinya dan meninggalkan arena Hastinapura tersebut. Karna menolak karena ia harus membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Arjuna. Karena seluruh penonton menyuruh Karna agar pergi, ia pun pergi bersama dengan ayahnya. Namun, dengan siasat dari Sangkuni, Duryodhana menghentikan Karna dan menganugerahkan kepadanya gelar raja untuk Karna agar dapat melawan Arjuna. Meski sempat ditentang oleh Bhisma, Destrarastra mengukuhkan keinginan Duryodhana tersebut. Duryodhana menyatakan bahwa pemuda yang bernama Karna diangkat sebagai raja dari kerajaan Angga. Ayah Karna menolak karena ia tidak mau membebani keluarganya dengan berhutang budi. Hal ini pun ditentang oleh Bhisma karena Bhismalah yang menaklukkan daerah Angga tersebut, namun berkat didukung oleh Raja Destrarastra dengan kasih sayangnya kepada Duryodhana, sehingga Karna pun resmi menjadi raja dari Angga. Syangkuni segera melemparkan belatinya kepada Duryodhana agar memberikan tilak kepada Karna sekaligus demi mendapatkan hati dari Karna. Duryodhana menggores ibu jarinya menggunakan belati milik Syangkuni dan meletakkan darahnya ke kening Raja Angga Karna dan ia pun berlutut kepada Duryodhana. Bahkan Karna langsung bersumpah akan mengabdikan hidupnya demi Pangeran Duryodhana. Pertarungan antara Raja Karna dan Pangeran Arjuna akhirnya diperkenankan untuk dimulai. Kedua kesatria tangguh ini saling berbalas panah satu sama lain. Saat panah milik Arjuna akan mengenai tubuh Karna, tiba-tiba perisai emas muncul di tubuh Karna hingga mematahkan panah dari Pangeran Arjuna. Dewi Kunti yang melihat perisai emas di tubuh Karna langsung menyadari bahwa Karna merupakan anaknya yang dianugerahkan oleh Dewa Surya yang ia hanyutkan di sungai sewaktu masih bayi. Kemudian duel semakin sengit saat Karna melesatkan panahnya ke arah Arjuna, matahari sudah mulai terbenam. Arjuna pun menangkap panah tersebut dengan tangannya dan mematahkannya. Di samping itu, Dewi Kunti yang pingsan terbangun dengan menyebut nama anaknya, Karna.
Setelah terbangun dari pingsannya, Dewi Kunti sedih karena ia belum memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada Karna. Ia berkali-kali masih mengigau mengenai Karna putranya. Priyambada, temannya sejak masa kecilnya terus mengingatkan tentang posisinya saat ini. Di rumah Adirata, Karna ingin sekali mengajak ibu dan ayahnya agar menemaninya dalam penganugerahan jabatan raja. Namun kedua orang tuanya menolak meski kasihan kepada anaknya. Akhirnya Karna hanya meminta agar ibunya meletakkan mahkotanya di kepalanya sebelum ia berangkat. Ayahnya berpesan jika suatu hari nanti Karna menghadapi situasi yang menyukarkan hatinya, ia boleh untuk pulang ke rumah Adirata ini. Kemudian Karna pergi ke kerajaan Angga tanpa ditemani oleh ayah dan ibunya. Dewi Kunti berjanji untuk tidak memberitahu kelima anaknya tentang Karna demi sahabatnya, Priyambada. Kemudian Priyambada mengizinkan Kunti untuk menemui Karna putranya. Namun ketika Dewi Kunti ingin pergi untuk menemui anaknya, Karna, tiba-tiba ia digendong oleh Bima dan bertemu dengan kelima anaknya yaitu kelima Pandawa yang perkasa. Yudhistira menanyakan kondisi ibunya setelah pingsan tadi. Dewi Kunti pun gugup menjawab pertanyaan Yudhistira. Ia tidak mungkin memberitahu anak-anaknya bahwa Karna adalah kakak tertua mereka. Dengan sigap Priyambada segera datang dan membantu Dewi Kunti untuk berbicara. Mengetahui kondisi ibunya yang baik-baik saja, Pandawa pun pamit untuk bertemu kakek Bhisma, Raja Destrarastra dan Paman Widura. Di Istana Hastinapura, Raja Anggakarna tidak sengaja bertemu dengan Ibu Ratu Kunti. Raja Karna yang bertemu Dewi Kunti secara spontan langsung mengambil bunga lotus yang ada di kolam dan meletakkannya di bawah kaki Dewi Kunti untuk menyambutnya dan sebagai rasa hormatnya. Namun, Karna tidak menyadari bahwa Dewi Kunti adalah ibu kandungnya. Ibu Ratu Kunti pun yang masih terkejut dan tertekan, belum bisa berbuat apa-apa dan hanya terdiam. Arjuna datang dengan diikuti keempat saudaranya yang lain. Pangeran Arjuna dan Raja Anggakarna saling tatap muka dengan tatapan penuh kebencian setelah adu panah di hari ketika Karna menunjukkan diri. Raja Karna bersumpah bahwa di suatu hari nanti, Arjuna akan mati di tangannya. Bima yang kesal dengan Karna menginjak bunga lotus yang diberikan Karna kepada Dewi Kunti. Kemudian Raja Anggakarna pun pergi meninggalkan mereka semua. Di samping itu, Duryodhana dan Dursasana memberi salam dari ayahnya, Raja Destrarastra. Saat Duryodhana meminta salam dari kakek Bhisma, Shangkuni memprovokasi Bhisma agar Duryodhana bisa menjadi putra mahkota. Di tengah pembicaraan, Pandawa datang dan Yudhistira sebagai kakak tertua memberi salam dari Raja Destrarastra. Bima dan Duryodhana terlibat perdebatan. Dan Bhisma pun mengatakan bahwa kompetisi hari ini belum ada keputusannya. Dewi Kunti dan Priyambada berjalan melihat-lihat persiapan untuk pesta di Istana Hastinapura. Dewi Kunti seperti sedang mencari seseorang. Priyambada yang menyadari hal tersebut mengatakan bahwa hanya keluarga dan tamu undangan yang boleh hadir dalam pesta tersebut. Dewi Kunti menghentikan langkahnya ketika mendengar panggilan dari Durshala. Durshala memperkenalkan temannya saat pendidikan. La juga memberitahu Dewi Kunti bahwa Subradra adalah adik dari Basudewa. Dewi Kunti yang mendengar hal itu merasa senang. Subadra pun demikian, ia merasa senang dan langsung memberi salam kepada Dewi Kunti. Dan mereka pun saling mengobrol. Durshala mengajak Subadra untuk melihat permainan musik. Mereka berdua pun pamit kepada Dewi Kunti. Di tengah perjalanan, Subadra terhenti ketika melihat Arjuna. Perasaan kagum tumbuh di hati Subadra. Di samping itu, Bima mendatangi ibunya. Dewi Kunti pun bertanya kepada Bima mengapa ia duduk di antara para wanita. Bima dengan sifat manjanya, mengatakan bahwa ibunya harus menyuapinya seperti saat kecil dahulu. Arjuna datang dan mengatakan bahwa ibu harus menyuapi Kak Bima agar ia merasa senang. Bima pun berdiri dan mengatakan kalau ia akan pergi dan datang lagi ketika waktunya makan. Arjuna dan Kunti pun tertawa bersamaan. Subadra dan Durshala bertemu dengan Yudhistira, Nakula dan Sadewa. Di tengah pembicaraan mereka Arjuna datang dengan senyumannya. Subadra tidak berhenti memandang dan kagum kepada Arjuna. Nakula yang menyadari perasaan Subadra mengatakan bahwa Arjuna bisa bermain musik. Bima yang datang dan mengetahui Subadra tersenyum pada Arjuna pun menyuruh Arjuna untuk bermain musik. Arjuna pun bermain musik dengan sangat mahir. Subadra pun semakin kagum dengan Arjuna. Duryodhana yang datang bersama Karna mengejek Arjuna dengan tepuk tangannya. Ia pun memberikan kalungnya sebagai hadiah seperti pemain-pemain musik lainnya. Karna pun juga menghina Arjuna dengan mengatakan bahwa jika ingin menghibur seorang wanita ia juga harus pandai menari.
Arjuna yang kesal dengan perkataan Karna, menghunuskan senjatanya kepada Karna. Namun, dihentikan oleh Yudhistira. Bhisma yang datang bersama Widura bertanya kepada Arjuna apa yang telah ia lakukan. Syangkuni yang menjawab pertanyaan itu justru membalikkan fakta bahwa Arjuna yang menghina Karna, padahal sebaliknya. Raja Destrarastra datang bersama dengan Gandhari dan Sanjaya. Ia pun bertanya pada Sanjaya apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi Syangkunilah yang menjawab. Syangkuni berkata bahwa Arjuna telah berani menghunuskan pedang ke hadapan seorang raja, yaitu Raja Anggakarna di sebuah acara kerajaan. Destrarastra yang marah pun menghukum Arjuna untuk diusir keluar dari seluruh kerajaan Kuru.